ini. Sebentar lagi kita dilayani oleh Praise Fellowship BF Taman Mira. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Besar
Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kita dapat bertemu sekali lagi dalam siaran ibadah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengar daripada firman Tuhan, terlebih dahulu kita serah masa kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang menghadap Tuhan sekali lagi. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menyertai kami dan memberi kesempatan yang indah kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa sebelum kami mendengar daripada firman Tuhan, kami serah jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami menyerah masa kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Dan kita sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah memberi suatu kesempatan yang begitu indah kepada kita pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini saya mengajak kita melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam bahagian ini, sebagai tema kita pada pagi hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk tetap kuat di dalam Tuhan itu, sebagai orang percaya, kita sangat memerlukannya. Kita perlu kuat di dalam Tuhan. Kita perlu bersemangat di dalam Tuhan. Karena ada masanya
kita sebagai orang percaya kita menjadi lemah. Kadang-kadang kita menjadi mundur karena tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh itu, Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya kepadanya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan itu. Jadi dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-12, dalam bahagian ini yaitu Paulus mengingatkan orang-orang percaya bahwa ada kuasa-kuasa yang tidak kelihatan yang berusaha untuk melemahkan iman kita sebagai orang percaya, yang berusaha untuk menghancurkan persekutuan orang percaya itu, yaitu roh jahat. Roh jahat ini dia punya tipu muslihat. Dia ingin memusnahkan persekutuan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi oleh itu, dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Jika kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ataupun kita menjadi orang Kristen yang asal-asal saja menjadi orang Kristen, apabila ada masalah datang atau ada tantangan dalam kehidupan kita, iman kita pasti goyah. Jadi oleh itu, kita perlu punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang kuat di dalam Dia. Tuhan mau kita mempunyai satu dasar yang teguh di dalam Dia, sehingga kita dapat menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Jadi jemaat Tuhan, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimanakah kita sebagai orang percaya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan itu? Yang pertama yang kita perhatikan adalah kita harus bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Jadi orang Kristen, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita perlu bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Kuasa Allah itu telah dinyatakan melalui salib Kristus. Jadi Tuhan Yesus menang terhadap kuasa maut dan menang dalam mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan juga telah mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan. Dia telah memulihkan hubungan kita kepada Allah. Yesus datang sebagai manusia supaya dia boleh mewakili manusia dalam menghadapi maut. Jadi melalui kematiannya, dia mengalahkan kuasa iblis serta membebaskan orang percaya dari hukuman kekal itu. Walaupun kita telah dimenangkan jemaat Tuhan, selama kita masih menjalani kehidupan kita di dunia ini, banyak tantangan yang kita hadapi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esoknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa-masa di hadapan kita ini. Jadi oleh itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Dan kita juga harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini.
dalam ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah ini. Senjata Allah ini disebut kuasa untuk menguasai, menginjak, mengusir, dan menghancurkan kuasa jahat itu. Jadi dalam ayat yang ke-11 ini, mengapa kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jemaat Tuhan, karena kita tidak tahu bila dan bagaimana iblis menyerang kita, jadi kita tidak tahu bila waktunya dia menyerang kita. Jadi kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah itu. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, di mana Yesus melawan serangan iblis dengan firman Tuhan. Dalam Matius pasal 4 ini ayat 2 hingga ayat yang keempat, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi karena kita tidak tahu serangan kuasa iblis ini, kita harus siap sedia. Setiap hari kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi satu makanan rohani kita. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus berdoa. Kita harus punya masa dalam merenungkan firman Tuhan. Kita perlu senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Berdoa senantiasa. Kita perlu berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Karena iblis ini dia berusaha untuk melemahkan iman kita. Karena iblis ini berusaha dia untuk memecahkan persekutuan kita sebagai orang percaya. Jadi oleh itu kita perlu dekat dengan Tuhan, senantiasa merenungkan firman Tuhan dan senantiasa berdoa. Kita harus berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Bahagian yang kedua yang kita perhatikan, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus hidup dalam persekutuan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini dia mau kita sebagai orang Kristen supaya kita hidup di dalam rukun, supaya kita hidup dalam persekutuan yang baik. Jadi agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita harus punya kerendahan hati. Jangan ada yaitu di antara kita hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Kita perhati dalam Filipi pasal 2 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jangan ada di antara kita hanya melihat untuk kepentingan kita sendiri, tapi sebaliknya kita harus menaruh pikiran dan perasaan kita. Kita harus ada satu pikiran yang sama, yaitu untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita hidup dalam persekutuan. Tuhan mau kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Kesatuan itu membawa ke arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan dalam segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Jadi apabila ada sikap yang mementingkan diri sendiri, maka kesatuan kita akan
terhambat. Jadi jemaat Tuhan, sewaktu kita sebagai orang Kristen, kita tidak ada kesatuan karena ada sikap mementingkan diri sendiri, karena ada sikap yang ego, sombong. Tanpa kita sadar, kita melawan sesama kita sendiri. Seperti di dalam ayat yang ke-12 yang berkata, perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Karena kesombongan, karena kepentingan kita sendiri, karena gila hormat, itu yang menyebab kita saling melawan antara satu dengan yang lain. Jadi oleh itu kita ditegur oleh firman Tuhan. Perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Artinya bukan melawan sesama kita sendiri. Tetapi yang harus kita lawan itu adalah penguasa-penguasa jahat itu. Oleh itu jemaat Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita senantiasa dinasihatkan baik melalui hamba Tuhan, baik melalui pemimpin-pemimpin di dalam gereja, melalui firman Tuhan seperti ini. Dia mengajar kita supaya jangan memberi ruang kepada roh jahat itu untuk memecahkan persekutuan kita. Firman Tuhan mengajar dan menasihati agar kita tetap hidup dalam kesatuan. Mengapa kita perlu hidup dalam kesatuan itu? Karena di dalam kesatuan itu ada nasihat, ada kata-kata dorongan, ada kata-kata yang memberi semangat kepada kita. Di saat kita jatuh, ada yang mengangkat kita. Oleh itu, kita sebagai orang percaya, kita perlu memelihara persekutuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga karena kuasa kegelapan ini, dia berusaha untuk memecah belahkan persekutuan kita. Jadi juga kita harus senantiasa berjaga-jaga di dalam doa kita. Jemaat Tuhan, karena di dalam kesatuan ada nasihat, dan itu yang membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi oleh itu firman Tuhan ini mengajar kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah, dan juga kita harus hidup dalam persekutuan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita hanya sampai di sini saja. Jadi doa saya, dimanapun jemaat Tuhan berada, kiranya Tuhan memberkati, menyertai jemaat Tuhan, dan memberi kekuatan kepada kalian. Terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati.